Halo semuanya, saya Kak Rosi. Di video kali ini kita akan kembali mengingat materi peluang kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas. Seperti apa contoh soal dan juga pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Baik, kali ini kita akan mengingat kembali pengertian dari kejadian saling lepas, tak saling lepas, lalu ada kejadian saling bebas dan kejadian tak saling bebas. Kita awali dengan pengertian dari kejadian saling lepas dulu ya. Jadi kejadian saling lepas sendiri bisa kita artikan sebagai dua kejadian yang tidak memiliki unsur yang sama, atau boleh dikatakan kedua kejadian ini tidak bisa terjadi bersamaan. Contohnya misal pada pelemparan sebuah dadu, maka kejadian munculnya mata dadu ganjil dengan kejadian munculnya mata dadu genap tidak mungkin terjadi bersama-sama. Nah, inilah salah satu contoh bentuk kejadian saling lepas. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, maka kedua kejadian ini himpunannya terpisah. Misal ini himpunan kejadian A, ini kejadian B. Nah, mereka tidak memiliki irisan. Ya. Contoh soalnya, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, hitung peluang kejadian munculnya mata dadu 3 atau mata dadu genap. Oke, kita ke rumus dulu ya. Untuk menghitung peluang kejadian saling lepas, misalkan ini adalah kejadian A, ini B, maka peluang dari A union B, jadi untuk kejadian saling lepas itu kita simbolkan dengan union ya. Atau kalau dalam bentuk soal cerita kalimatnya menggunakan atau. Ya, rumusnya adalah peluangnya A ditambah peluang B. Oke, dia tidak memiliki irisan, berarti irisannya 0. Nah, pada soal nomor 1, anggap munculnya mata dadu A ini sebagai kejadian A, maka NA-nya ada 1 kan? Ya kan? Kemudian mata dadu genap, berarti NB-nya berapa? Mata dadu genap itu 2, kemudian 4 sama 6. Berarti N-nya ada 3. Dadu sendiri NS-nya 6. Ya, sehingga peluang kejadian saling lepas yang diinginkan adalah NA. Peluang kejadian A-nya 1/6. Ya kan, peluang itu NA per NS ditambah peluangnya B, berarti NB per NS 3/6. Sehingga peluang kejadiannya adalah 4/6. Contoh yang kedua, pada pelemparan sebuah uang logam, hitung peluang kejadian munculnya sisi angka atau sisi gambar. Nah, ini juga contoh kejadian saling lepas. Artinya nggak bisa ketika kita melempar sebuah koin muncul angka dan gambar bersamaan, nggak bisa kalau koinnya hanya 1, ya kan? Jadi munculnya sisi angka itu berarti N-nya 1, kemudian munculnya sisi gambar, misalkan G, kejadian G juga 1. NS-nya logam ada berapa? NS-nya cuma 2 kan, angka sama gambar. Sehingga peluang A union G sama dengan peluang A ditambah peluangnya G. 1/2 ditambah 1/2. Peluangnya adalah 1. Oke, bisa difahami ya sampai di sini. Next. Sekarang pada kejadian tidak saling lepas.
Kalau saling lepas tadi, analogi gambar himpunannya merupakan himpunan yang tidak beririsan, maka untuk kejadian tidak saling lepas bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn yang saling beririsan seperti ini. Misal ini himpunan kejadian A, ini kejadian B, mereka beririsan, tidak saling lepas. Artinya ada unsur di A yang sekaligus juga merupakan anggota B. Ya, contohnya pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, hitung peluang kejadian munculnya mata dadu genap atau mata dadu faktor dari 6. Oke, kita ke rumus dulu. Untuk kejadian tidak saling lepas karena dia memiliki irisan, maka nanti untuk rumus P dari A union B itu sama dengan peluangnya A ditambah peluang B dikurangi dengan irisannya A irisan B. Nah, pada soal yang pertama, kejadian munculnya mata dadu genap. Misal ini kejadian A. Sehingga NA-nya untuk mata genap itu 2, 4, 6. N-nya ada 3. Sementara mata dadu faktor dari 6, kita anggap kejadian B ya. 1, 2, 3, 6, ya kan? N-nya ada 4. NS-nya dadu ada 6. Maka peluang untuk kejadian munculnya mata dadu genap atau mata dadu faktor dari 6 adalah P dari A union B. PA-nya berarti 3/6 ditambah peluangnya B berarti 4/6 dikurangi irisannya. Nah, irisannya sekarang. Jadi kalau kita melihat daftar anggota dari A itu ada 2, B 2 yang anggotanya sama, lalu ada 6 sama 6. Sehingga irisan A sama B anggotanya ada 2 sama 6, ada 2 ya. 2. Nah, dari sini kita masukkan peluangnya 2/6. 7 dikurangi 2, 5/6. Nah, pada contoh soal yang kedua, sebuah kartu diambil dari seperangkat kartu bridge, hitung peluang kejadian munculnya as atau kartu diamond. Pada seperangkat kartu bridge, NS-nya ada 52. Nah, dari 52 kartu ini terdiri dari 4 jenis. Ada kartu sekop, lalu keriting, keduanya berwarna hitam. Lalu yang merah itu diamond sama hati. Ya, ini yang sekop berwarna hitam, keriting juga berwarna hitam. Masing-masing jumlah kartunya ada 13. 13. Ini 13, 13. Nah, dari masing-masing jenis kartu ini atau unsur ini, mereka terdiri atas as, 1 buah as. Kemudian ada king, queen, jack. Kemudian kartu bernomor 2 sampai 10. Sehingga total seluruh kartu ada 52. Nah, sekarang munculnya kartu as, misalkan kita anggap sebagai N dari as, banyaknya ada berapa? Kartu as. Ingat, tiap simbol ini memiliki 1 buah kartu as. Berarti asnya ada 4. Diamondnya, N-nya diamond, ada 13. Ini kan, ada 13. Nah, ingat bahwa diamond itu juga memiliki kartu as juga kan? Karena masing-masing simbol itu punya as, punya king, queen,
Jack, kemudian kartu bernomor 2 sampai 10, sehingga mereka memiliki irisan. Irisannya ada berapa? 1. Jadi as sekaligus diamond. Ada 1. Maka peluang kejadiannya N dari kartu as union diamond sama dengan ini peluang ya. Peluangnya as ditambah peluang munculnya diamond dikurangi dengan irisannya. Peluangnya as 4/52 ditambah peluangnya muncul diamond berarti 13/52 dikurangi peluangnya as irisan diamond 1/52. Berarti 17 kurangi 1, 16/52. Paham ya sampai di sini ya? Oke, next. Kita ke kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas bisa diartikan sebagai dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Biasanya ini adalah kejadian yang berurutan. Contohnya misal pada pelemparan 2 buah dadu atau pelemparan 3 buah dadu atau pengambilan 2 bola secara berturut-turut. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 2 kali, hitung peluang munculnya mata dadu kurang dari 4 pada pelemparan pertama dan mata dadu lebih dari 4 pada pelemparan kedua. Oke, untuk kejadian saling bebas sendiri, rumusnya bisa kita tuliskan sebagai peluang dari kejadian A, irisan dari B. Ya, kalau union tadi saling lepas, nah kalau saling bebas itu P, A, irisan B sama dengan peluangnya A dikali peluangnya B. Oke, cirinya kalau dalam soal dia menggunakan kata dan. Peluang munculnya mata dadu kurang dari 4 pada pelemparan pertama dan mata dadu lebih dari 4 pada pelemparan kedua, menggunakan kata dan. Nah, pada soal nomor 1 ini contoh pengerjaannya, N dari kejadian yang pertama misal kejadian A ya. Munculnya mata dadu kurang dari 4 pada pelemparan pertama. Mata dadu kurang dari 4 itu anggotanya siapa saja? 1, 2, 3. Kemudian mata dadu lebih dari 4 kita simbolkan dengan kejadian B misal 5 dan 6. Ini N-nya ada 3, ini N-nya 2, NS-nya ada NS-nya ada 6. Sehingga peluang dari A irisan B sama dengan 3/6 dikali 2/6. 6/36. Oke. Yang berikutnya adalah kejadian tidak saling bebas. Jadi ada kejadian saling bebas, ada kejadian tidak saling bebas. Ini bisa kita artikan sebagai dua kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian lainnya. Contoh, misalkan pada pengambilan bola sebanyak 3 kali pada sebuah kotak berturut-turut dan tanpa pengembalian. Nah, ciri-cirinya biasanya soal yang sering kita temukan seperti itu ya. Oke, kita langsung ke contoh. Di dalam sebuah kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9. Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Nah, ini contoh kejadian tidak saling bebas.
Peluang bola pertama genap, bola kedua ganjil, bola ketiga genap adalah titik-titik. Kenapa? Karena nanti NS-nya akan berubah akibat kejadian yang pertama. Ya kan? Ketika bola sudah diambil tidak dikembalikan, maka akan mempengaruhi peluang kejadian berikutnya. NS-nya sudah berubah. Oke, pada soal ini contoh pengerjaannya ada 9 bola, berarti NS-nya 9. Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Peluang bola pertama genap. Oke, kita anggap kejadian pertama itu A gitu ya. Berarti A irisan B irisan C sama dengan PA kali PB kali peluangnya C. Oke, peluangnya A. Bola pertama genap. Bola pertama genap itu NS-nya ada berapa kalau genap? Genap. Kita data dulu. 2, ya kan? 4, 6, 8. NS-nya ada 4. Ganjil. Ganjil itu kita anggap kejadian B. Ganjilnya 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, peluang bola pertama genap. Berarti peluangnya adalah 4/9. Yang kedua, peluang yang terambil bolanya bernomor ganjil. Berarti N ganjil itu ada 5. Nah, NS-nya berubah. Karena dari 9 bola sudah diambil 1. NS-nya tinggal 8. Kejadian yang ketiga, terambil bola genap lagi. Nah, hati-hati, genap itu kan pada pengambilan yang pertama sudah diambil 1. Sehingga N genapnya tinggal 3. Kemudian untuk NS-nya, tadi sudah sisa 8, ya kan? Diambil lagi 1. Tinggal 7. Nah, seperti ini. Tinggal kita kalikan. Ini dapat 2, ini dapat 3. Jadi 5/42. Bisa difahami ya? Oke, seperti itu kira-kira untuk contoh kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, tidak saling bebas. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencoba menyelesaikan soal-soal lainnya. Untuk kalian yang ingin mempelajari lebih banyak contoh soal peluang dan kaidah pencacahan, bisa cek di playlist Karosi yang sudah saya cantumkan linknya pada deskripsi di bawah. Terima kasih.